Legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi akhirnya angkat bicara soal performa menurun Francesco Pecco Bagnaia di musim MotoGP 2025. Sebagai sosok yang mengenal Bagnaia lebih dekat daripada siapapun, karena Pecco adalah anak kandung dari proyek VR46 Rider Academy. Komentar Rossi ini pun langsung menjadi sorotan besar di dunia balap. Bagi Rossi, masalah Bagnaia bukan sekedar kehilangan kecepatan, melainkan kombinasi kompleks antara tekanan internal, motor baru yang sulit dikendalikan, dan kehadiran rekan setim sekuat Marc Marquez di garasi Ducati Lenovo. Hanya 2 tahun lalu, Bagnaia adalah simbol kebangkitan Ducati. Ia mengembalikan kejayaan pabrikan Italia itu dengan 2 gelar juara dunia berturut-turut, serta menjadi tumpuan utama proyek teknis motor Desmos Edisi. Namun musim 2025 menghadirkan cerita yang berbeda. Setelah 19 seri berjalan, Bagnaia baru mencatat 2 kemenangan dan hampir tak pernah mampu mengimbangi Marc Marquez, rekan setimnya yang langsung nyetel sejak awal musim. Konsistensi yang dulu menjadi kekuatan Pecco kini seolah menghilang, digantikan oleh hasil yang tidak stabil. Bahkan 2 kali gagal finish di 2 race terakhir, GP Australia dan GP Indonesia. Pecco sedikit kesulitan bersaing dengan rekan setim yang sangat cepat seperti Marquez. Dia tetap pembalap luar biasa, tapi musim ini dia tidak begitu nyaman dengan motor baru Ducati. Kami sendiri sedang berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi, ujar Valentino Rossi dalam wawancara dengan Sky News Italia. Banyak analis MotoGP menilai bahwa masalah utama Bagnaia bukan pada dirinya, melainkan pada karakteristik Desmos Edisi GP25 yang berbeda dibandingkan versi 2024. Motor baru ini dikembangkan untuk lebih agresif dalam akselerasi dan pengereman, namun cenderung sulit dikendalikan di pertengahan tikungan, area di mana Bagnaia biasanya sangat kuat. Rossi juga menyinggung hal tersebut secara tersirat. Dalam 3 tahun terakhir, Pecco selalu berjuang untuk gelar juara dunia. Dia masih membuktikan nilainya, tapi tahun ini, karena berbagai faktor, dia tidak cocok sepenuhnya dengan versi terbaru Ducati. Menurut laporan dari Pedok, Ducati bahkan sempat mengembalikan beberapa komponen lama dari GP24, termasuk sistem Ride High Device, saat tes di Misano dan seri Jepang. Hasilnya sempat positif. Bagnaia meraih kemenangan ganda di Motegi. Namun, seperti cepatnya kemenangan itu datang, performa Pecco juga kembali menghilang di 2 seri berikutnya. Rossi sendiri mengakui bahwa bahkan VR46 Academy pun belum menemukan akar pasti dari penurunan performa anak didiknya itu. Kami sedang berada dalam masa sulit, dan kami mencoba 100% untuk membantunya mencari solusi. Kami sendiri belum tahu pasti apa yang terjadi, tapi kami yakin Pecco akan kembali ke depan dan berjuang untuk menang lagi. Bagi Rossi, fase ini adalah ujian mental, bukan hanya bagi Bagnaia sebagai pembalap, tapi juga bagi Ducati sebagai tim juara dunia. Dan di tengah semua upaya mencari solusi teknis, bayang-bayang besar Marc Marquez di garasi Ducati tampak semakin nyata, menambah tekanan di pundak Pecco Bagnaia. Sejak awal musim diumumkan bahwa Marquez akan bergabung ke Ducati Lenovo Team, banyak pihak langsung memprediksi adanya badai di dalam garasi merah tersebut. Bukan karena keduanya bermusuhan, tapi karena Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu mengubah dinamika tim hanya dengan keberadaannya. Pecco sendiri mengaku sempat khawatir. Awalnya saya sedikit takut. Marc dikenal sebagai orang yang suka mengganggu ritme rekan setimnya, tapi ternyata saya salah. Mengalaminya sebagai rekan setim justru positif, ujar Pecco Bagnaia kepada Gazzetta dello Sport. Namun banyak pengamat percaya bahwa meski hubungan keduanya baik di depan publik, tekanan yang ditimbulkan oleh performa Marc Marquez tetap berdampak besar. Marquez bukan hanya cepat, ia konsisten. Dan ketika rekan setim Anda mampu membawa motor yang sama ke podium nyaris setiap pekan, sulit untuk tidak merasa tertekan. Rossi pun memahami hal itu.
Pecco adalah juara sejati, tapi dia manusia juga. Bersaing dengan Marquez, apalagi di motor yang sama, jelas bukan hal mudah. Meski rumor keretakan hubungan di dalam tim sempat beredar luas, pihak Ducati langsung menepis isu tersebut. Direktur olahraga Ducati, Mauro Grasili, menegaskan bahwa tidak ada konflik antara Bagnaia dan Marquez. Pecco justru senang memiliki Marquez sebagai rekan setim. Keduanya bagian penting dari strategi kami. Terus terang, saya tidak tahu apakah Pecco secara mental terdampak, tapi kami akan mendukungnya untuk kembali ke performa terbaik. Pernyataan itu seolah menjadi usaha Ducati untuk meredam spekulasi publik. Namun di balik layar, tekanan tetap nyata. Apalagi saat media Italia mulai menyebutkan bahwa posisi Pecco Bagnaia di tim pabrikan kini tidak lagi seaman dulu. Dalam wawancara terpisah dengan Sky Sport, Rossi juga menyinggung peran VR46 Rider Academy dan para pembalap yang lahir dari proyek tersebut. Ia menyebut bahwa melihat anak didiknya berkembang adalah kebanggaan tersendiri, tapi juga tantangan emosional ketika salah satunya sedang terpuruk. Bekerja dengan para pembalap muda itu luar biasa. Kami sudah membawa 4 pembalap ke MotoGP. Ada Luca Marini, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, dan tentu saja Pecco Bagnaia. Mereka semua membuat saya bangga. Namun, Rossi tak menutup bahwa situasi Bagnaia membuatnya khawatir. Pecco adalah pembalap spesial, tapi sekarang dia sedang melalui masa sulit. Kami berusaha membantunya, baik secara teknis maupun mental, karena hanya dia sendiri yang bisa menemukan jalannya kembali. Dengan hanya 3 seri tersisa di musim 2025, waktu bagi Bagnaia untuk menyelamatkan musim ini semakin menipis. Ia mungkin sudah keluar dari perebutan gelar dunia, tapi setiap balapan kini menjadi ujian karakter. Rossi yakin ini bukan akhir dari kisah Bagnaia, melainkan babak baru. Juara sejati selalu tahu bagaimana caranya kembali, tutup Rossi dengan keyakinan khasnya. Apakah Bagnaia akan bangkit seperti 2022? Atau justru tenggelam di bawah bayang-bayang Marc Marquez? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal pasti, ketika Valentino Rossi sendiri masih percaya, dunia MotoGP pun belum berani menutup bab ini. Performa buruk Pecco Bagnaia di MotoGP 2025 bukan sekedar cerita tentang pembalap yang kehilangan kecepatan. Ini kisah tentang tekanan, adaptasi, dan ujian mental di level tertinggi balap dunia. Dari komentar Valentino Rossi, jelas bahwa faktor teknis hanyalah sebagian dari masalah. Sisanya adalah beban psikologis menjadi juara, yang kini hidup dalam bayangan legenda lain bernama Marc Marquez. Dan di tengah semua kebingungan Ducati serta analisis para pakar, satu kalimat Rossi tetap menggema paling keras. Pecco hanya sedang berada di masa sulit, tapi dia juara sejati, dan juara sejati selalu tahu cara kembali.